Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dari kelas TI 2023E. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai rancangan prototipe antarmuka pengguna yang memenuhi prinsip-prinsip desain interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Dana Prasetya dengan NIM 23051204152. Saya Dewi Murtazako dengan NIM 230512041777. Dan saya Muhammad Rafi Rosanjani dengan NIM 230512041179. Poin pertama yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah tema aplikasi dan target pengguna. Kami membuat prototipe aplikasi dengan tema pendidikan, yang kami namai bubooks.id. Bubooks.id merupakan aplikasi edukatif yang menggabungkan antara cerita pendek dan lagu anak-anak dengan target pengguna yaitu orang tua dan anak-anak umur 1-6 tahun. Aplikasi pendidikan Bubooks bertujuan untuk menyediakan konten edukatif dan hiburan yang aman, menarik, dan ramah anak dengan menyajikan dua fitur utama, yaitu cerita pendek dan lagu anak-anak. Pemilihan fitur utama didasari oleh manfaat dari cerita pendek dan lagu anak-anak itu sendiri, di mana cerita pendek merupakan salah satu media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai moral, meningkatkan imajinasi, dan membangun kebiasaan membaca pada anak. Di sisi lain, lagu anak-anak juga berperan penting dalam mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak-anak. Kami berharap dengan aplikasi bubooks.id, orang tua dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan serta bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian poin kedua yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah demonstrasi dari prototipe yang telah kami kembangkan. Bisa dilihat di sini adalah desain yang kami kerjakan dan ini untuk beberapa prototipenya. Langsung saya akan coba. Ini untuk tampilan awalnya. Lalu di sini ada untuk menginput username dan email. Sebenarnya ini niatnya mau bisa di-input sendiri, tapi harus Figma-nya harus premium terlebih dahulu. Jadi kita hanya konsepnya saja. Kemudian kita pilih next. Di sini kita bisa memilih dua profile picture. Terus kalau kita tidak memilih akan error atau harus ada perintah untuk pilih dulu. Kita pilih yang ini, terus kita next. Ini untuk tampilan home-nya. Di sini terdapat 6 cerita dan 1 cerita baru. Kita akan coba baca. Kemudian ini menu untuk menu musik. Kita bisa play, back. Kemudian ini menu untuk favorit, untuk cerita dan lagunya. Kemudian kita masuk ke menu profile. Di sini kita pertama-tama kita akan melihat setting dulu. Ada pilihan audio, account, privacy dan security dan help. Kemudian kembali, terus kita bisa merubah profil picture-nya. Kita pilih, sudah berganti, semuanya sudah berganti. Poin ketiga yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu proses pengembangan dan prinsip-prinsip desain yang digunakan. Pengembangan bubooks.id melalui berbagai tahap, di antaranya adalah berikut. Yang pertama yaitu brainstorming. Pada tahap brainstorming, kami melakukan diskusi kelompok untuk menentukan konsep utama aplikasi, target audience, dan fitur yang akan dikembangkan. Tahap kedua yaitu desain. Setelah konsep dasar disepakati,
Dilakukan pembuatan desain antarmuka pengguna atau UI menggunakan Figma dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain yang ramah anak. Yang tahap ketiga yaitu prototyping, di mana setelah desain UI selesai, prototipe interaktif dibuat menggunakan Figma berdasarkan desain yang telah dirancang. Prototipe ini memungkinkan simulasi penggunaan aplikasi secara fungsional untuk menguji alur program dan pengalaman pengguna. Tahap keempat yaitu pengujian dan revisi. Pada tahap ini, prototipe yang telah dibuat diuji berulang kali untuk mengevaluasi alur program, estetika desain, dan pengalaman pengguna. Masukan yang diperoleh digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian pada prototipe agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, mengenai prinsip desain yang diterapkan pada Boobox.id, di mana kami menerapkan beberapa prinsip desain. Yang pertama yaitu aksesibilitas, yaitu memastikan elemen antarmuka mudah digunakan untuk anak-anak dan intuitif dengan memilih tombol atau ikon yang besar dan familiar dan teks yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu feedback, yaitu memastikan bahwa setiap tindakan pengguna mendapatkan respon visual yang jelas. Dalam Boobox.id, kami menerapkan hal ini dengan perubahan efek visual bar tombol favorit, animasi kecil pada halaman pemutar lagu, dan navigasi antar halaman yang halus. Ketiga yaitu konsistensi yang bertujuan agar pengguna, baik itu orang tua maupun anak-anak, dapat memahami cara kerja aplikasi dengan mudah. Hal ini kami terapkan dengan mengatur semua halaman dengan warna cerah yang soft dan seragam, tata letak tombol selalu berada di posisi yang sama, dan desain yang serupa antara elemen kartu cerita dan lagu sehingga pengguna tidak perlu beradaptasi ulang di antara kedua fitur. Keempat yaitu keterbacaan pada Boobox.id. Dirancang dengan desain teks yang mudah dibaca dengan menggunakan font berukuran besar, serta warna teks dengan kontras yang tinggi terhadap latar belakang dengan warna yang mengurangi kelelahan mata. Dan yang kelima yaitu estetika pada Boobox.id memadukan elemen visual yang menarik untuk anak-anak dengan tetap menjaga kesederhanaan antarmuka. Hal ini kami terapkan dengan menggunakan ilustrasi gaya kartun, warna-warna cerah, dan ikon familiar yang sesuai dengan tema anak-anak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.